pendidikan itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Fundamental ya? Iya, untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi ya memang benar. Regardless kamu laki-laki perempuan, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin yang kamu bisa. Gitu. Apapun kamu mau jadi apa, terserah. Gitu. Mau misalnya kalau kayak cewek nih ya, misalnya nanti saya mau jadi ibu rumah tangga aja misalnya gitu kan. Atau emang, saya memang pengen jadi guru besar. Saya memang mau jadi presiden. Tapi semuanya harus well educated. Jadi jangan saya sekolahnya pendek-pendek aja deh. Kalau ya pokoknya taruhlah cita-citamu itu setinggi mungkin, sekolah setinggi mungkin. Entah kita mau nyampe atau enggak itu masalah belakangan. Tapi yang penting kita mesti ada motivasi dulu. Gitu. Assalamualaikum teman-teman sekalian, mumpung masih di bulan Syawal ya. Saya meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di Tamu Weni dan kali ini dalam rangka Kartinian. Sebelah saya ada dokter yang sangat keren, Dr. Ariesti Carmila. Ya. Iya. Gelarnya panjang, ada PhD di belakangnya. Apa kabar? Baik, Mbak. Thank you for having me. Iya, baik. Apa kabar Mbak Wendy? Baik, dan saya terima kasih banget karena Mila mau datang ke rumah saya. Suatu kebanggaan buat saya. Nggak nyangka Anda bakal diundang apa gitu. Selama ini nggak pernah. Jadi teman-teman sekalian, dalam rangka Hari Kartini ya, saya tuh kalau ngelihat perempuan yang well educated ya, itu salut banget. Dan Mila adalah salah satu di antaranya. Salah satu dapat berapa? 9. Tergantung dari 100, dari 10 atau dari berapa. Oh iya benar. Dokter. Jawabannya pasti selalu lebih benar. Nah, yang apa ya? Yang membuat saya kagum ya. Mila ini kan dulu mewakili Sumatera Selatan sebagai finalis ya, boleh dibilang ya. Benar? Putri Indonesia tahun 2003. Iya, udah lama banget. Udah lama banget, 21 tahun yang lalu ya? Astaga, 21 tahun yang lalu ya. Ya? Iya, ternyata. Waktu kayaknya lewat gitu aja ya? Iya, nggak ada yang mau hitung. Jadi, mungkin beda ya dengan kebanyakan putri-putrian gitu ya. Karena Mila nih tekun menempuh jalurnya pendidikan. Nah, tolong dong ceritain Mila bisa sampai pada posisi seperti ini, itu gimana? Dan Mila ini teman-teman sekalian adalah dokter, sebut kalau saya salah kasih tahu, pediatrik infeksi. Iya, dokter spesialis anak. Subspesialisnya infeksi dan penyakit tropis. Apaan tuh kalau kata Jaja Miharja? Pokoknya segala penyakit yang demam-demam, pokoknya yang demam-demam, terus tropis, yaitu penyakit yang lazimnya ditemukan di negara-negara tropis, kayak kita nih di Indonesia. Jadi contohnya kayak DBD, malaria, chikungunya, segala virus, juga segala bakteri, infeksi bakteria, termasuk juga penggunaan antibiotik, antivirus, ya begitulah. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Terlalu rumit untuk dijelaskan, tapi juga jadi pertanyaan nih Mila ya, kalau saya ngelihat ya. Kok Mila nggak ini sih, khususnya subspesialisnya tuh itu gitu ya. Itu kan boleh dibilang bidang yang spesialisasi yang nggak seksi ya. Betul. Kenapa? Nggak seksi dalam arti kata apa dulu ya? Mungkin kalau dari arti kata materi, iya. Kalau dari arti kata materi, iya. Tapi kalau dari arti kata what we can do untuk orang banyak, kalau menurut saya itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena sampai sekarang yang namanya penyakit infeksi itu selalu masih menjadi beban terbesar, salah satu beban terbesar di negara ya. Kita. Karena kan kita negaranya masih berkembang.
Jadi yang namanya penyakit TBC, yang namanya DBD ya kayak sekarang aja, malaria, terus kayak COVID kemarin itu kan semuanya penyakit infeksi. Itu akan selalu ada. Dan menurut saya sih ya memang nggak banyak, subspesialis ini nggak banyak tindakan. Tapi justru itu malah enak karena saya nggak terlalu repot gitu loh, nggak terlalu sibuk banyak tindakan kan, jadi ya pakai otak aja gitu loh, pakai otak, kemampuan menganalisa dan begitu saja. Jadi kalau buat saya sih tetap seksi ya. Tetap seksi. Iya. Karena kebermanfaatannya gitu ya. Iya. Kira-kira ya. Nah terus apa sih mungkin ada peristiwa gitu yang bikin Mila tuh tertarik ya, yang bikin dokter Mila tuh tertarik, kemudian ingin mendalami subspesialis itu? Ada nggak berangkat dari kasus apa gitu misalkan? Apa ya, kayaknya terlalu banyak deh buat diceritain. Ini karena pertama waktu saya PTT tamat sekolah tamat sekolah dokter umum, kalau banyak teman-teman termasuk waktu itu calon mertua saya bilang kan, tamat dokter langsung spesialis aja, gitu kan, biar cepat gitu kan. Tapi waktu itu saya milih, aduh saya mau kerja dulu deh. Kayaknya selama ini minta uang terus ya sama orang tua, kan pengen tahu rasanya gimana mau mau kerja gitu, cari uang. Ya di situ kan kalau namanya dokter PTT itu kan ditaruh di puskesmas. Di Palembang ya Mila? Di Palembang ya. Di puskesmas itu kan kita banyak melayani masyarakat menengah. Grassroots gitu ya? Iya betul. Jadi kan di situ kita lihat, maksudnya aku melihat ya, oh ternyata yang paling banyak datang ya penyakit-penyakit begini kan di anak-anak kan, terutama di anak-anak tuh, nggak tahu juga kenapa, mungkin emang udah jalannya di situ. Jadi sama pimpinan puskesmas waktu itu, Mila kamu di ini jadi di klinik anak kayak gitu kan. Nah di klinik anak, dan akhirnya ngelihat, oh kayaknya emang beban paling banyak tuh itulah cacingan lah, batuk pilek lah, demam segala macam, itu udah klasik. Penyakit rakyat lah ya. Iya, gitu ya. Penyakit rakyat pada umumnya kan. Nggak keren tapi itu yang dihadapi sehari-hari. Jadi itu satu, akhirnya ngambillah itu. Terus waktu perjalanan pendidikan dokter spesialis yang saya inget banget, itu saya lagi sekolah, masih trainee ya, masih residen. Pertama kali, jadi udah agak tinggi tuh levelnya untuk ukuran residen. Ada pasien DBD, terus meninggal gitu di tangan saya. Ya sebenarnya waktu itu protapnya udah memang datangnya jelek. Cuma waktu itu saya benar-benar ngerasa kayak, itu pertama kali saya nangis loh. Kan sebenarnya kalau dokter itu kan harus bisa memisahkan antara empati dan simpati ya. Jadi jangan terlalu involved gitu kan. Tapi waktu itu kayak pertama kali, padahal sebelum-sebelumnya ada beberapa kali kasus, misalnya ada yang meninggal atau apa, itu ya kita ya profesional kan gitu kan. Tapi waktu itu kayaknya saya benar-benar tersentuh gitu ya. Jadi mungkin itulah salah satu yang membawa jalan saya ke subspesialis infeksi dan penyakit tropis ini. Ya gitu deh, Mbak Weni. Mila ini cool, ya kan? Cool. Jadi pengalamannya yang luar biasa aja, dia nyeritainnya cool. Meskipun tadi matanya berkaca-kaca gitu. Karena pengalamannya nggak enak ya, beli bilangnya. Iya. Nggak enak. Iyalah. Nah terus persoalan paling basic gitu ya di negara kita, di negara tropis, untuk anak-anak yang punya penyakit itu tadi, penyakit grassroots, cacingan dan segala macam itu. Jadi apa yang paling membuat Mila nih sebagai dokter tuh resah, dan bagaimana itu bisa menjadi perencanaan yang strategis? Yuklah ngomongnya udah kayak GBHN banget deh. Tapi paling tidak kan gini ya, maksud saya tuh ada deh pikiran-pikiran Mila, apalagi sudah sampai ke Michigan University ya. Ya kan, PhD-nya di Michigan University, Fulbright. Meskipun tadi kata Mila bright aja, dia banyak banget pengantarnya aku nih. Half bright. Jadi cuma mau bilang bahwa ini nih persoalan penyakit rakyat ini. Ini Mila memilih di jalur itu, gitu loh. Kalau begitu sampai Amerika tuh persoalan-persoalan ini terjawab nggak sih? Sekolah itu menjawab nggak? Oh, sekolah itu menjawab banyak hal.
Jadi emang yang paling penting ini ya, karena kan penyakit-penyakit infeksi ini kan umumnya penyakit menular ya. Penyakit menular yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita, misalnya cuci tangan. Jadi sebenarnya pencegahannya tuh sebenarnya sangat-sangat sederhana, misalnya menjaga kebersihan, ya, makanannya yang bagus, sumber air yang bagus, ya. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah semua, kalau misalnya masyarakat kita ini well educated, gitu ya, well educated, kemungkinan kita bisa menekan seminimal mungkin penyakit-penyakit infeksi itu. Jadi kalau makanya, jadi muter dong Mbak Wen ya, yang dari kesehatan jadi balik ke pendidikan. Iya kan? Makanya pendidikan itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Fundamental ya? Iya, untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi ya memang benar, regardless kamu laki-laki perempuan, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin yang kamu bisa. Gitu. Apapun kamu mau jadi apa, terserah. Gitu. Mau misalnya kalau kayak cewek nih ya, misalnya nanti saya mau jadi ibu rumah tangga aja misalnya gitu kan. Atau emang saya memang pengen jadi guru besar. Saya memang mau jadi presiden. Tapi semuanya harus well educated. Jadi jangan saya sekolahnya pendek-pendek aja deh. Kalau ya pokoknya taruhlah cita-citamu itu setinggi mungkin, sekolah setinggi mungkin. Entah kita mau nyampe atau enggak itu masalah belakangan. Tapi yang penting kita mesti ada motivasi dulu. Gitu. Oke, jadi boleh dibilang Mila ini memang motivasinya adalah sekolah. Iya, nggak usah sekolah ya. I like studying, I like learning. Suka belajar sesuatu yang baru. Nggak tahu ya, karena kalau menurut aku ya Mbak Weni, semakin tinggi pendidikan kita ya, itu semakin humble kita. Semakin kita ngerasa kita nggak punya apa-apa. Terus, iya, ya? betul. Kurang terus. Jadi kayak mungkin ceritanya gini ya, waktu lagi sekolah PhD ini, kan kalau S3 itu kan dianggap orang kan udah puncak tertinggi akademik ya. Jadi kan kalau kayak guru besar itu kan bukan proses pendidikan lagi ya, dia kayak apa sih istilahnya, kayak gelar pemberian karena award gitu ya, miripnya ya, apa ya. Tapi kalau yang namanya jalur akademis itu kan paling tinggi itu S3. Jadi di benak saya waktu itu, pokoknya kalau udah selesai S3 ini kayaknya udah mana sekolahnya jauh gitu kan, mana perjuangan bawa anak tiga gitu kan, suami nggak bisa nemenin karena di sini kan. Jadi waktu itu saya mikir kalau saya udah selesai nih mau apa namanya, mengabdi, euforia, gitu, senang gitu kan, kayaknya bangga, akhirnya saya ada achievement gitu. Tapi ternyata begitu selesai S3 itu, begitu tamat, kok rasanya biasa aja gitu ya? Iya, malah mencapai ke level yang apa ya, saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya ya kita ini benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi memang kalau proses pendidikan orang semakin tinggi, ya gitu, semakin tinggi, semakin banyak orang belajar, semakin dia tahu bahwa we're nothing gitu loh. Kita tuh nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada yang hebat dari kita gitu loh. Ya itulah makanya kalau menurutku ya gitu, asal pendidikannya berjalan dengan yang benar. Iya. Hus. Sementara ada orang yang nggak disebut gelarnya marah ya. Iya. Saya malu sebenarnya kalau nyebut gelar panjang-panjang. Ya? Iya. Ada yang nggak disebut gelarnya kurang sedikit ya marah. Tapi pasti Mila kan nggak kayak gitu. Nah, oke. Apa yang Mila dapatkan dari pendidikan ini supaya kita juga mengingat bahwa ibu kita Kartini, ya kan? Itu kan membuat kita tuh itu tadi ya, menempuh pendidikan sebisa-bisanya, setinggi-tingginya. Apa yang Mila dapatkan dari punya pendidikan yang tinggi? Tadi merasa tidak punya apa-apa atau belum cukup lah, boleh bilang kayak gitu. Yang jelas bisa berbuat buat orang banyak ya. Jadi lahan apa? Ya klise sih, klise dan mungkin menurut orang tapi emang benar, memang ladang pengabdian yang tiada batas ya rasanya ya. Semakin kita banyak ngajarin, maksudnya berbagi ilmu, bukan ngajarin ya.
berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya dengan mahasiswa S1, S2, S3, calon dokter spesialis, atau sesama kolega, atau sama masyarakat ya, kalau lagi penyuluhan, kalau lagi ketemu pasien satu itu rasanya kayaknya seneng gitu loh. Kayak mereka yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Yang tadinya nggak mau vaksin jadi mau vaksin gitu, misalnya begitu kan. Yang tadinya nggak mau minum obat. Yang tadinya sakit terus pulang sehat terus, oh terima kasih dok. Itu kayak sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun ya. Jadi kalau kayak tadi nggak seksi, uangnya nggak banyak, nggak apa-apa, tapi ada hal lain yang rasanya udah cukup gitu loh. Kalau masalah cari uang, biar suaminya nyari uang. Bagus. Oke. Nah, Mila ini bisa sampai pada posisi sekarang kan tentu support suami, tapi berangkatnya dari rumah nih. Saya mau bilang, bagaimana sih Mila tuh dididik oleh bapak dan ibu? Oh ya, pasti inspirasi terbesar itu adalah orang tua. Ayah saya dosen, guru ya, guru, adik-beradiknya juga guru, ayah saya juga guru, dosen lah gitu. Dan kebetulan juga graduate sekolahnya di US waktu itu, S2-nya. Sudah menikah, punya anak, membawa keluarga. Pada saat S3 ternyata kena beasiswa ekonomi. Terus ada sesuatu yang terjadi untuk project disertasinya itu. Sehingga ya saya itu nggak selesai S3-nya, pulang gitu kan. Pulang ke Indonesia, padahal udah dikit lagi tuh. Terus sempet ayo diselesaikan, cuman mungkin ayah saya saya nggak ngerti karena masih kecil ya, punya pertimbangan lain, mungkin anaknya mau sekolah atau apa, jadi nggak mau gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu motivasi terbesar juga sih gitu. Saya mau menuntaskan apa yang belum dituntaskan. Maaf, sorry ya. Soalnya apa nih Mbak? Nggak apa-apa. Soalnya waktu ayah saya meninggal, saya lagi sekolah. Jadi nggak sempet ketemu, lagi COVID kan waktu itu. Yeah, I hope he's proud. I finished what he started. Ya, salah satu motivasi terbesar ya itu sih. Aduh, kok jadi gini ya? Maaf. Sorry lah. Nggak apa-apa. Ya itulah salah satu motivasi terbesar. Ya gitulah. Jadi Mila tuh di US berapa tahun? Jadinya 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun karena sempat, harusnya sih nggak selama itu karena ada COVID waktu itu kan, jadi stuck project penelitiannya juga agak stuck sedikit. Jadi 5 tahun lah. Ya cuma nggak lama-lama banget ya, standar lah ya. Nah enaknya mimpinya bahasa Inggris. Mimpinya bahasa Inggris. Terus 5 tahun tuh dari tahun berapa sampai tahun 2016 sampai 2021. Oke, itu teman-teman belum banyak yang tahu juga barangkali ya. Saking sedemikian low profile-nya Mila, nggak banyak yang tahu bahwa Mila ini adalah istri dari Yuda Pratomo Mahyudin. Aduh, siapa bapak itu ya? Bakal calon wali kota kita. Amin. Iya kan? Itu Yuda berapa kali bolak-balik ke sana atau gimana tuh ngaturnya tuh? Iya. Kan gila tuh rumah tangga 2 ya kan, dengan segala kerepotan segala macam ya. Iya tuh luar biasa. Emang Yuda nggak bisa ikut karena kan kerjaannya di sini. Tapi jadi waktu pertama kali nih Mbak, ini waktu dapet itu kan beasiswa ya, beasiswa. Terus pas terima setelah gitu kan, harusnya baru habis itu berpikir kan, berpikir gimana nih gitu kan, anak 3 gitu kan, anak 3 masih kecil-kecil, masih 2 tahun, 3 tahun gitu kan, gimana nih suami kerjanya di sini gitu kan. Tapi waktu itu
Saya ngomong sih setelah berpikir, saya bilang sama Yuda, apa namanya, sayang, kayak manggil sayang deh. Ketahuan deh. sayang. Apa namanya, sekarang terserah sayang gitu. Kalau misalnya, karena kan gimana pun juga suami ya. Itu saya sebenarnya sudah subspesialis sih waktu itu. Kalau sayang bilang oke, aku pergi gitu. Tapi kalau sayang bilang jangan, saya nggak akan pergi gitu. Dan nggak tahu juga Yuda waktu itu ya, padahal biasanya jarang-jarang ya suami, dia bilang pergilah katanya. Ya mungkin dia tahu, sebenarnya saya nggak ada edisi apa namanya ngotot apa, makanya kan kita bingung juga ya Mbak Weni, aduh gimana nih, itu kan baik buruknya. Karena suami udah merestui begitu, ya udah dijalani. Jadi 6 bulan pertama tadinya nggak boleh bawa anak dulu, jadi pergi sendiri. Setelah selesai itu sambil saya ngurusin persiapan sekolah segala macem gitu. Akhirnya udah sekolah anak-anak apartemen, terus baru boyong anak-anak. Waktu itu sih Yuda sempat datang beberapa kali sambil bantu-bantu nyiapin. Karena kan kita kan mesti adaptasi dulu. Sayanya mesti adaptasi dulu sekolah kan, habis baru anak-anak. Udah akhirnya bawa anak-anak, bismillah lah pokoknya. Insya Allah bisa. Alhamdulillah kan banyak tetangga sesama. Di kita tuh ya kalau lagi merantau, rasanya kadang kayak orang lain jadi deket ya. Jadi saudara. Jadi saudara. Iya, jadi saudara gitu. Jadi itu dibantuin sama saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga gitu kan. Ya gitu, bawa anak ditaruh di, karena ada yang satu masih kecil belum sekolah kan. Jadi ditaruh di apalah kayak pautnya gitu lah kan. Terus yang satu masih TK, yang satu baru selesai SD. Ya Yuda kalau lagi sempet nengokin. Katanya sih, saya nggak ngitung. Dia bilang, aku tuh pernah loh sayang, 1 tahun tak hitung-hitung 12 kali ternyata aku. Lumayan ya tiketnya. US sih. Dia bilang, saya orang mau nanya, cara ke US naik pesawat airline apa aja katanya, aku udah pernah semua katanya. Gitu. Tapi ya itulah alhamdulillah ya, suami betul-betul support ya. Jadi yang kayak ini, kayak lagu lain, I'm everything I am because you love me. Apa sih? Lagu siapa sih? Celine Dion ya. Celine Dion, oke. Ya kayak gitulah. Ya emang benar sih, suami istri itu mesti saling support. Saling support. Dan ini memang kayaknya pengalaman sekolah di Amerika, di merantau ya, menjadi minoritas ya. Terus membawa anak. Di sana sendiri nggak ada yang namanya mbak, nggak ada yang namanya apa gitu kan, bener-bener kayak pengalamannya bukan buat aku aja, tapi kayak proses belajar seluruh keluarga gitu loh. Jadi merasakan ya lain lah Mbak ya, kalau kita udah tahu gimana rasanya jadi orang yang kecil gitu kan. Sana siapa sih kita? Mahasiswa asing ya, dari negara ketiga, beasiswa. Kalau beasiswa kan berarti kan nggak punya duit untuk bayar sendiri. Ya gitulah. Jadi itu proses pembelajaran untuk seluruh keluarga. Jadi itu kayaknya salah satu momen yang terbaik lah dalam kehidupan kami ya, untuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri. Berkeluarga. Ya khususnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke politik nih. Politik. Waduh. ASN ini. ASN. Tapi kan suaminya lagi mencalonkan diri nih. Iya. Betul. Kalau dari obrolan apa pilo itu istilahnya. Obrolan di tempat tidur, pillow talk ya kan, pillow talk. Sebenarnya apa sih yang Mila tahu mengapa suamimu itu kepengen sekali jadi wali kota Palembang? Iya. Emang passionnya di situ sih. Kadang-kadang tak tanya juga. Walaupun sebenarnya saya juga support ya. Yuda itu seneng membenahi sesuatu dari dulu. Kan dia engineer ya. Latar belakangnya kan teknik STEM. Seneng yang namanya membangun, memperbaiki hal-hal yang benerin apa gitu. Orang di pas kita lagi di Amerika itu kerjanya ngutek gitu loh. Fix everything. Iya, bener. Kayaknya jadi dalam
kecil dan gede. Jadi kalau memang ada sesuatu yang menurut dia masih bisa diperbaikinya atau misalnya kurang bagus, dia mau memperbaiki sesuatu. Yang tak tanya juga apa sih yang dicari gitu ya, capek kan, tapi Yudanya suka gitu. Terus akunya juga ya support, yang kayak tadi, kan cita-citaku dulu itu. Mau di-spill di sini nggak? Boleh nggak di-spill di sini? Jadi, Dokter Mila kita ini sebenarnya ingin jadi istri presiden. Jadi ibu negara. Dulu cita-cita masih kecil. Saya suka nonton film apa sih? Apa? Film Kennedy dulu kan. Terus kayaknya, oh ya ampun, enak banget ya jadi ibu negara ini. Jacqueline. Iya, bisa berbuat banyak gitu loh. Bisa menjangkau lebih banyak lagi. Gitu. Nah, taunya kan ya sejalan gitu ya sama suami. Belum jadi presiden, paling tidak mencalonkan diri di wali kota ya. Iya, amin. 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 Oke. Jadi itu rupanya ya, karena suamimu itu ingin memperbaiki yang belum beres gitu kelihatannya ya. Kayaknya, senangnya emang begitu. Senangnya emang begitu. Oke. Nah, sekarang gimana Mila cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki? Jadi isu nggak buat seorang dokter Mila? Apa ya? Kayaknya anak pertama perempuan, cewek ya, sudah kuliah. Sudah kuliah. Anak kedua laki. Anak ketiga laki juga. Jaraknya agak jauh. Kayaknya kita mengalir aja sih. Jadi cara komunikasinya gimana? Kalau ke anak perempuan dengan ke anak laki-laki kan tentu beda. Kayaknya sama aja. Sama aja ya? Iya. Sama aja. Maksudnya nggak ada yang khusus. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini, enggak. Tapi yang memang yang satu yang penting itu kalau saya sama Yuda tuh sama anak-anak, kita jadi orang tua tapi juga jadi kawan, teman. Itu penting banget. Penting itu penting sekali. Jadi teman. Jadi dia bisa cerita apa aja dengan, apalagi anak cewek ya, terutama kan anak kita yang cewek sejak SMA udah di luar. Waktu SMA-nya di Jakarta, sekolah di Jakarta. Kadang-kadang orang, aduh anak cewek ini. Tapi kita jadi sahabatnya gitu. Jadi kalau punya cerita apa, mesti cerita gitu loh. Nggak pernah menghakimi, nggak pernah mudah-mudahan ya rasa-rasanya. Tapi selalu mengarahkan. Gimana pun juga ayah ibunya itu pengalaman hidupnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kita mungkin lebih tahu, oh yang kita pernah salah, oh ini kamu jangan ulangin gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita pernah berbuat salah, nah kita berbuat kesalahan yang sama. Jadi masalah itu. Tapi ya gitulah. Dan harus kompak gitu, suami dan istri. Betul, satu suara. Ya? Penting. Satu suara. Dan alhamdulillah sih saya sama Yuda selama ini ya satu visi, satu jalan, pemikiran juga sama. Ya, banyak bersyukur. Kalau Mila sama Yuda kepengen anaknya jadi apa aja? Oh, nggak ada. Kalau yang gede, jadi sekarang maunya jadi jurnalis. Profesi saya. Iya. Jadi dia kelihatan udah dari SMA waktu di US, pernah berapa kali menang, pertama itu foto jurnalistik. Ini keren. Iya, terus lama-lama suka nulis juga. Jadi sekarang maunya jadi jurnalis. Jadi itulah sekarang yang dijalaninya. Yang nomor 2, nomor 3 terserah sih. Tapi ada sih sebesit keinginan adalah satu yang jatuh jadi dokter. Keluarga dokter, Profesor Dokter Mahyudin ya kan. Sebenarnya dari pihak suami sebenarnya kan. Kalau dari saya tuh kayaknya saya ini first generation yang dokter. Jadi itu generasi pertama dokter. Kalau suami kan memang gennya dokter. Iya, istilah anak zaman sekarang itu apa? Pure blood. Jadi adalah satu keinginan sebersit. Adalah satu yang nyantol. Walaupun belum kelihatan nih, karena masih SD ya, belum kelihatan, masih cita-citanya ada yang yang satu mau jadi penambang, katanya. Yang satu mau jadi
artis, maksudnya lucu. artis, bukan artis Oh, artis ini artis, seniman apa lukis gitu pelukis, misalkan. gitu kan. Lucu-lucu ya, bagus ya. Zaman sekarang. Gitu ya, dijalanin aja gimana ininya. Tapi ya tapi satu sih Mbak, jangan memaksakan ini Kehendak ya kita. betul. Jangan pasti kehendak kita sebagai Iya. orang tua, jangan ya. Kita ngarahin oke, tapi jangan memaksa. Karena saya dosen ya, jadi kadang-kadang ngelihat juga mahasiswa atau gimana gitu kan. Jadi itu. Jadi yang pengen jadi dokter tuh sebenarnya bapak ibunya gitu kan ya. Dia nggak tahu anaknya nggak seneng. Kecuali anaknya mau, ya Kecuali anaknya alhamdulillah. Oke. Aku manggil Mila-Mila aja, sorry ya. Umurnya beda jauh banget. Bukan tidak menghormati. Justru aku suka dipanggil nama, call me by name. Call your name, oke. Mila ingin perempuan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan di kedepannya, gambaran Mila itu seperti apa? Perempuan. Pengennya wanita. Ya satu, yang seperti yang dibilang tadi, harus berpendidikan. Harus mandiri, independen gitu. Tetap ya kayak tahu kodrat atau bagaimana ya, tapi itu adalah sesuatu yang must gitu. Karena ya mungkin mudah klasik ya, karena yang namanya wanita itu kan yang mendidik anak ya, berpasangan sama suami. Tapi role-nya besar, terutama di masa genting balita 1000 hari pertama karena dokter. Ibunya harus pandai untuk diri dia sendiri dan pandai juga untuk keluarganya. Menjadi contoh buat anak-anaknya, menjadi inspirasi buat anak-anaknya. Dan anaknya perempuan, oh saya mau seperti ibu saya. Anaknya laki-laki, oh saya ingin istri saya misalnya bisa seperti ibu saya. Jadi itu kalau misalnya kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup, entah mau S1, S2, S3 itu terserah ya. Itu cara pandang kita akan beda gitu loh. Penting banget ya penting. cara pandang ya. Iya, cara pandang kita akan beda. Bagaimana kita menyikapi sesuatu itu akan beda, akan lebih bijak dan akan lebih terarah ya, sesuai dengan koridornya kalau menurut saya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan akan baik. Pesan-pesan dari Dokter Mila. Ariesti Carmila, bintangnya udah pasti Pisces. Kok Pisces? Iyalah. Scorpio dong. Tambah kacau. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Weni, thank you for having me. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu teman-teman.